Selamat datang di Pendidikan Guru Penggerak. Berikut saya sampaikan tugas demonstrasi kontekstual 1.4 mengenai implementasi segitiga restitusi. Saya, Hermanto SPD, JGB Angkatan 11 kelas 003, Kabupaten Banjarnegara. Adapun di sini, Ibu Siti Fatimah SPD sebagai fasilitator, guru hebat dari SMA Negeri 1 Purwanegara. Kemudian ada Bu Indah Sri Ratna Handayani SPD sebagai pengajar praktik, guru hebat dari SMP Negeri 1 Kalibening. Dan juga saya sendiri, Hermanto SPD, calon guru penggerak dari SMK Negeri 1 Punggelen. Berikut saya sampaikan untuk skenario 1 segitiga restitusi mengenai membuka ponsel saat pembelajaran. Di sini, selama pelajaran layanan komputasi awan berlangsung, khususnya pada saat praktikum di laboratorium komputer, saya yang selalu berusaha menjaga fokus dan disiplin pada saat praktik berlangsung, mendapati salah satu murid bernama Iko sedang asyik bermain ponsel. Saya menyadari bahwa tindakan ini mengganggu proses pembelajaran dan melanggar keyakinan kelas. Alih-alih langsung memberikan hukuman, saya memutuskan untuk menghadapi situasi ini dengan pendekatan restitusi, yaitu dengan mengajak Iko berdialog dan mencari cara untuk memperbaiki situasi, serta memastikan bahwa Iko memahami dampak dari tindakannya terhadap suasana praktikum dan proses pembelajaran teman-temannya. Adapun keyakinan kelas dari skenario 1 ini, yaitu yang pertama, saling menghargai. Setiap murid perlu saling menghargai dan menghormati baik dengan guru maupun dengan teman kelasnya. Yang kedua, disiplin. Setiap murid perlu disiplin dalam segala hal, baik dalam pembelajaran maupun di luar jam pembelajaran. Yang ketiga, fokus dan memperhatikan. Setiap murid perlu fokus dalam kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang keempat, tanggung jawab. Setiap murid perlu bertanggung jawab dalam segala hal terkait kegiatan pembelajaran. Yang kelima, merasa nyaman. Setiap murid perlu merasa nyaman dan kondusif di dalam kelas. Kemudian untuk skenario yang kedua, yaitu terlambat mengumpulkan tugas. Dalam kasus ini, Bila adalah seorang murid yang terkenal paling rajin di kelasnya. Dia adalah seorang murid yang biasanya disiplin, akan tetapi pada suatu hari tiba-tiba ia terlambat mengumpulkan tugas dari saya sendiri. Hal ini cukup mengejutkan teman-temannya dan tidak terkecuali saya sendiri yang tahu betapa telitinya Bila dalam menyelesaikan pekerjaan sekolah. Saat saya menanyakan alasan keterlambatannya, Bila tampak ragu dan sedikit cemas. Dia akhirnya mengungkapkan bahwa ada masalah keluarga yang membuatnya kesulitan atau fokus mengerjakan tugas. Meskipun demikian, Bila bertekad untuk mengejar ketertinggalannya dan memastikan tugas berikutnya diselesaikan tepat waktu. Saya memberikan dukungan berupa dukungan moral agar Bila tetap termotivasi dalam menghadapi tantangan ini. Dari skenario yang kedua ini, keyakinan kelas yang setelah disepakati adalah yang pertama, saling menghargai. Setiap murid perlu saling menghargai dan menghormati baik dengan guru maupun dengan teman kelasnya. Yang kedua, disiplin. Setiap murid perlu disiplin dalam segala hal, baik dalam pembelajaran maupun di luar jam pembelajaran. Yang ketiga, tepat waktu mengerjakan tugas. Setiap murid perlu tepat waktu dalam mengerjakan tugas ataupun mengumpulkan tugas. Yang keempat, tanggung jawab. Setiap murid perlu bertanggung jawab dalam segala hal terkait kegiatan pembelajaran. Yang kelima, merasa nyaman. Setiap murid perlu merasa nyaman dan kondusif di dalam pembelajaran. Oke, berikut saya sampaikan untuk video yang sudah saya buat terkait dengan penerapan
2 skenario segitiga restitusi. Selamat pagi Iko, silakan boleh duduk. Iko, apakah Iko tahu kenapa kamu saya panggil ke ruangan saya? Iya Pak, saya tahu terkait kejadian tadi waktu praktikum ya Pak. Benar, Pak Herman tadi lihat kamu menggunakan ponsel saat pembelajaran. Biasanya kamu selalu memperhatikan saat pembelajaran. Apa ada sesuatu yang mengganggu? Oh ya Pak, maaf. Tadi saya melihat pesan dari teman saya. Saya khawatir barangkali ada yang penting Pak. Iya Iko, tidak apa-apa. Berbuat salah itu tidak apa-apa, itu hal yang sangat wajar. Bapak pun juga mungkin pernah melakukan kesalahan. Kamu pasti punya alasan kan untuk terkait tindakan kamu terkait tadi pas pembelajaran? Ya Pak, ada. Saya sedang memikirkan kegiatan OSIS. Saya bersama teman saya diamanahi untuk membuat proposal kegiatan lomba dalam rangka kemerdekaan yang akan segera dilaksanakan. Baik, Bapak pahami itu. Dan Bapak paham bahwa mungkin menurut kamu itu adalah hal yang penting. Tapi, apakah pembahasan kegiatan OSIS tersebut bisa dilakukan di lain waktu? Sangat bisa sekali Pak. Betul, baik. Apakah kamu ingat ketika kita dulu pas awal-awal kita punya aturan di kelas bahwa ponsel itu harus disimpan selama pembelajaran? Iya Pak, saya tahu. Apakah tindakan kamu membuka ponsel itu mencerminkan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Tidak Pak. Baik, menurut kamu kenapa keyakinan kelas itu harus dibuat? Agar kami fokus dan tidak terganggu saat pembelajaran Pak. Betul sekali. Fokus sangat penting agar kita bisa memahami materi yang sedang disampaikan. Lalu, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Saya menyimpan ponsel saya selama pembelajaran berlangsung dan membahas urusan saya ketika sudah selesai pembelajaran Pak. Baik, itu keputusan yang sangat baik. Mungkin kamu juga bisa memberikan pemahaman kepada teman OSIS kamu untuk bisa membahas kegiatan OSIS ini di luar jam pembelajaran sehingga bisa sama-sama fokus untuk belajar. Baik Pak, saya juga akan lebih bisa mengelola waktu dengan baik. Kapan harus fokus belajar dan kapan harus fokus urusan kegiatan OSIS. Baik, Bapak percaya kamu bisa menjaga komitmen kamu. Saya juga terbuka jika nanti kamu ingin berbicara tentang apapun yang mengganggumu di luar jam pelajaran, seperti bagaimana mengelola waktu dengan baik, bagaimana memanajemen waktu dengan baik. Bapak akan sangat terbuka. Terima kasih Pak, saya akan lebih memperhatikan mulai sekarang. Sama-sama Iko, Bapak senang kita bisa menyelesaikan ini dengan baik. Selamat pagi Bila. Ya, silakan duduk. Bila, apakah kamu tahu mengapa Bapak panggil kamu ke sini? Sepertinya terkait keterlambatan saya mengumpulkan tugas ya Pak. Ya, memang tidak ada manusia yang sempurna. Dan di sini Bapak bukan ingin menyalahkan kamu atau mencari tahu siapa yang salah. Akan tetapi, mari kita luruskan bersama. Jadi, Bapak selalu memperhatikan. Biasanya, kamu selalu mengumpulkan tugas tepat waktu. Tapi, kemarin yang Bapak lihat itu, kamu terlambat mengumpulkan tugasnya ke Bapak. Kamu pasti punya alasan, bukan, melakukan hal tersebut? Maaf Pak, saya sebenarnya sudah mulai mengerjakan. Tapi ada masalah di rumah yang membuat saya sulit menyelesaikannya tepat waktu. Baik, Bapak paham kalau ada hal yang bisa membuat kita terlambat menyelesaikan tugas. Apakah hanya tugas dari Bapak saja yang terlambat? Atau mungkin ada tugas lain dari mapel yang lain yang mungkin kamu terlambat juga? Ada Pak, selain tugas dari Bapak, ada tugas individu dari Bu Endah yang terlambat saya kumpulkan. Tetapi untuk tugas kelompok dari Pak Aji sudah saya selesaikan tepat waktu bersama teman saya. Baik, terima kasih. Memang Bapak kemarin juga dapat laporan dari Pak Aji. Untuk tugas kelompok kamu kerjakan dengan baik. Dan untungnya tidak ada laporan dari teman-teman kelompok kamu yang terkait dengan kontribusi kamu dalam pengerjaan tugas. Tapi walaupun seperti itu,
Apa kamu ingat mengenai keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Ya Pak, saya ingat. Adakah keyakinan kelas yang tidak sesuai dengan tindakan kamu? Ada bahwa setiap anggota kelas perlu disiplin, tepat waktu, dan mempunyai tanggung jawab dalam pengerjaan dan pengumpulan tugas. Baik, itu benar Bella. Jadi, apakah kamu tahu kenapa kita punya aturan untuk mengumpulkan tugas tepat waktu? Agar kita belajar tepat waktu dan tidak ketinggalan materi. Betul sekali. Dengan mengumpulkan tugas tepat waktu, kamu bisa mengikuti alur pembelajaran dengan baik dan tidak merasa terbebani di kemudian hari. Lalu, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Saya akan lebih mengatur waktu saya, Pak. Dan jika saya mendapat masalah lagi, saya akan berbicara lebih awal kepada Bapak. Itu ide yang bagus. Saya percaya kamu bisa lebih baik lagi. Kita semua kadang menghadapi tantangan, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dari pengalaman tersebut. Terima kasih Bella sudah jujur dan mau bekerja sama dengan Bapak. Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Sama-sama. Mari kita lanjutkan belajar dan saling membantu agar semuanya berjalan lancar. Terima kasih Pak Herman atas kesempatannya untuk merefleksikan tindakan saya. Dari kegiatan restitusi ini, saya belajar betapa pentingnya menjaga fokus dan menghormati aturan yang ada demi kebaikan bersama. Saya menyadari bahwa penggunaan ponsel saat pembelajaran tidak hanya mengganggu proses pembelajaran, tapi juga menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap guru dan teman-teman. Saya berkomitmen untuk lebih fokus pada pembelajaran dan menjaga sikap yang lebih baik di kelas. Saya sangat menghargai kesabaran dan pengertian Pak Herman dalam membantu saya memperbaiki diri. Terima kasih Pak Herman sudah memberi kesempatan kepada saya untuk bercerita dan merefleksikan terkait tindakan saya. Saya menyadari bahwa sikap saya ini menunjukkan kurangnya tanggung jawab dan berdampak negatif pada proses belajar saya. Dari kegiatan ini, saya belajar pentingnya disiplin waktu dalam perkembangan belajar saya sendiri. Saya berjanji akan lebih mengatur waktu dengan baik dan memastikan tugas-tugas saya dikumpulkan tepat waktu. Terima kasih atas pengertian dan bimbingan Pak Herman yang membantu saya memahami pentingnya tanggung jawab ini.